Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan memulai hari kita dengan mendengarkan sapaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi indah, pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang terus-menerus menaungi kami. Kami akan memulai hari kami dan kami memberikan waktu terbaik ini untuk mendengarkan sapaan-Mu. Mari berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Pernahkah kita mendengar cerita menyeret kentang busuk? Pada sebuah sekolah, seorang guru mengajarkan murid-muridnya untuk membawa kentang sebanyak-banyaknya. Beliau meminta satu kantong plastik besar berisi kentang-kentang. Dan kemudian ketika mereka sudah membawa kentang-kentang ini ke sekolah, si guru ini bertanya, "Anak-anak, apakah ada di antara kalian yang tidak suka dengan temanmu yang ada di kelas ini? Kamu marah, kamu benci, kamu merasa diperlakukan tidak adil, kamu dibully." Serentak murid-muridnya mengatakan, "Iya pernah, si itu nakal, si ini jahat," begitu ya. Oke, kalau begitu, sekarang berilah nama di dalam kentang-kentang ini. Mereka mulai memberi nama, si A, si B, si C, dan lain-lain sebagainya. Ada satu keranjang, di tas itu ada isinya 5, ada 10, ada 12. Kemudian guru ini meminta, "Oke anak-anak, sekarang bawalah kentang ini terus-menerus di dalam tas kalian, sampai kalian bisa memaafkan temanmu itu. Apakah sanggup?" Kemudian anak-anak mengatakan, "Iya sanggup," gitu. "Apakah kalian ingin memaafkan?" "Oh tidak, karena dia menakal." "Oh tidak, karena dia begini begitu." Akhirnya mereka rela untuk membawa kentang ini kemana mereka pergi. Dan kentang ini terus dibawa ketika mereka belajar, ketika mereka pulang, ketika mereka bermain, diminta terus untuk membawa kentang ini. 1 minggu berlalu, kemudian gurunya bertanya, "Anak-anak, apakah kentang-kentang ini sudah bisa dilepaskan? Apakah kalian mau mengampuni teman-teman kalian?" Mereka berpikir ya, "Mana bisa aku mengampuni, kok enak sekali," begitu ya. "Oke, kalau kamu belum bisa mengampuni, teruslah bawa kentang ini." Sampai 2 minggu dan akhirnya Bapak Ibu, kentang ini menjadi kentang yang rusak, keriput, kusut, dan bahkan ada yang ada ulatnya, saking mereka itu busuk. Dan akhirnya mereka mulai mengeluh karena kentang ini berbau. Mereka merasa terbebani. Kemudian guru ini bertanya kembali, "Apakah kita rela untuk melepaskan kentang-kentang busuk ini supaya kalian tidak ada beban?" Akhirnya mereka, "Ya, kentang busuk ini sungguh mengganggu." Kemudian mereka lepaskan satu-satu, nama orang satu. Jadi anak-anak diajar untuk mengampuni. Akhirnya mereka bisa kosong kentangnya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga membawa kentang-kentang ini terus-menerus dan kita mengukirnya nama-nama tersebut seakan-akan ini loh buktinya, kamu telah menyakiti aku, ini loh buktinya, seakan-akan ada banyak sekali kesalahan yang kita simpan dengan rapi. Kita tidak sadar bahwa lama-lama masalah itu akan membusukkan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Hendaklah kamu ramah. Di sini Rasul Paulus mengajak jemaat Efesus untuk bisa berbagi kebaikan, bukan berbagi kebusukan. Ketika ada masalah, biarlah masalah ini berhenti hanya 1 hari 24 jam.
kemudian kita rela melepaskannya. Sama seperti Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni kamu. Masakan kita tidak bisa mengampuni? Allah rela mengampuni kita. Kapankah Allah mengampuni kita? Dikatakan ketika kita masih berdosa. Mari kita belajar untuk memaafkan. Kita belajar untuk mengampuni dan melupakan, supaya kita tidak menyeret kentang busuk ini di dalam kehidupan kita. Jangan tunggu orang lain meminta maaf kepadamu. Mulailah dari dirimu untuk melepaskan pengampunan, maka jiwa dan hatimu akan disegarkan oleh Tuhan. Jangan lagi ada kentang busuk di dalam hidup kita. Ketika kita forgive, kita give, kata terakhirnya adalah give. Kita melepaskan, kita memberikan pengampunan, maka kita akan dimampukan untuk satu langkah lagi, yaitu forget. Get. Jadi ketika kita melepaskan, you give and you get, kita akan mendapatkan berkat di dalamnya. Mari kita mengampuni dan melupakan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kita ketika kita masih bersalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.